Suatu kebanggaan tak ternilai apabila mendapatkan wanita dengan kecantikan dan kepribadian seperti Ratu Medusa ini. 什么？连你也想造反？ 放肆！我才是女王！ Dalam kisah hidup Ratu Medusa, tidak semulus apa yang dia bayangkan untuk mencapai kekuatan yang tertinggi. Sebelum menonton video, jika kalian suka dengan channel baru ini, silakan support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silakan guna headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Teman-teman pasti tahu dengan serial Battlefield The Heavens. Di chapter komik manualnya sudah mencapai chapter 405 yang terakhir rilis di tanggal 4 Juni 2023. Sedangkan serial filmnya sudah mencapai season kelima episode 47 semenjak video ini dibuat. Akan tetapi bukan cerita atau spoiler yang ingin kami bahas, melainkan sebuah karakter di protagonis penting kedua di serial Battlefield The Heavens. Kalau tidak ada beliau, kurang greget deh filmnya, karena sangat berperan penting membuat serial ini menjadi terpopuler hingga saat ini. Mana sudah cantik, overpower, dan selalu dibikin penasaran setiap dia muncul. Mulai dari penampilan dan kepribadian, waduh keren dah. Baru ini Mimi suka sekali dengan karakter protagonis seperti Ratu ini. Entah kalau teman-teman di sana. Selanjutnya karakter tersebut adalah Ratu Medusa. Bukan Ratu Medusa makhluk mengerikan mitologi Yunani yang punya sihir mata batu dan berambut ular itu teman-teman, melainkan jauh lebih menarik, seru, dan menggoda. Mantap. Ratu Medusa ini merupakan karakter protagonis, seorang wanita. Aksinya kadang membantu karakter utama dan kadang pula menyusahkan karakter utama setiap kali dia muncul. Namun, sedikit sekali menit ditayangkan di setiap episodenya oleh si pengarang cerita, yaitu Tian Ken-do. Medusa ini mempunyai nama asli di serialnya, bernama Cailin, yang berarti wanita yang selalu ingin dipuji dan selalu ingin disembah, dan berasal dari benua Dauki dalam wilayah kerajaan Jema, barat laut gurun pasir, yang lahir dari sebuah telur kembar berkekuatan besar di ras suku ular, dan merupakan ratu ular terkuat yang baru ada di tradisi kuno suku ular selama beberapa abad di ras suku ular. Sebelum bertransformasi atau berevolusi, Medusa adalah seorang wanita ular yang sangat anggun, berwajah cantik, serta dingin seperti es. Dengan kepribadian yang sangat angkuh, tapi tidak dibenci, karena kepribadian yang sombong merupakan wanita terhormat yang berstatus tinggi, serta kejam dan superioritas. Medusa mempunyai kelemahan terhadap anak kecil, baik manusia maupun anak kecil manusia ular, dengan ciri khas mempunyai ekor ungu dan selalu memakai jubah dan mahkotanya, dengan tingkat kekuatan 2 dong huang dalam satu tubuh. Sebelum menjadi ratu, Medusa mempunyai saudari kandung bernama Dibai, yang sama-sama dibesarkan oleh para leluhur dan tetua suku ular. Namun kenyataannya mereka berdua ternyata mempunyai sifat manusia selama dibesarkan. Sesudah bertransformasi atau berevolusi melalui penyerapan roh inti api teratai hijau, Medusa menjadi karakter yang lebih cantik, lebih muda dan mempesona, serta
merubah kepribadian perlahan-lahan menjadi manusiawi dan mengakui bahwa manusia itu lebih menarik. Dengan ciri khas hilangnya ekor ungu dan juga tidak lagi memakai jubah dan mahkota. Setelah dia meninggalkan kerajaan ras suku ular dalam melakukan perjalanan bersama-sama dengan karakter utama yaitu Xiao Yan. Dalam perjalanan tersebut banyak berubah kedewasaan dan kesombongannya serta mulai tertarik dengan lawan jenis karena tidak sengaja melakukan hubungan intim. Dengan hilangnya keperawanan Cailin atau Ratu Medusa membuat para fans menggigit jari. Di dalam tradisi aturan kuno ras suku ular tentang pernikahan, di mana seorang pria harus lebih tinggi kekuatannya untuk menikahi ras suku ular, dan setelah itu mempelajari ilmu rahasia ras suku ular untuk mempunyai keturunan. Pemuda yang beruntung tersebut adalah Xiao Yan yang berhasil menikahi Ratu Medusa dan mempunyai anak bernama Xiao Chai di masa depan. Medusa atau Cailin sudah ditakdirkan untuk menjadi seorang ratu dalam suatu tradisi kuno ras suku ular. Di saat kelahirannya mempunyai saudari kembar bernama Di Bai dan dibesarkan oleh leluhur dan para tetua suku ular. Selama mereka berdua dibesarkan, ternyata para leluhur dan tetua ular memberikan aturan dalam tradisi kuno, di mana aturan tersebut harus ada satu ratu yang memimpin dan menjaga ras suku ular. Dalam pilihan tersebut, mereka berdua sama-sama ingin mengalah, dengan salah satu di antara mereka harus siap dikorbankan. Namun, Medusa Cailin sebagai kakak tertua ingin mengalah dan siap mengorbankan diri untuk saudari kandung yaitu Di Bai menjadi seorang ratu. Di saat upacara penobatan Ratu Ular dan juga pengorbanan Cailin, ternyata saudari kandung Cailin tersebut tiba-tiba melepaskan jubah dan mahkotanya. Lalu, jubah dan mahkota tersebut dipasangkan ke Medusa Cailin dan menghilang di hadapan para leluhur dan tetua ras suku ular, di mana para leluhur tersebut menjadi marah dan terus melanjutkan penobatan Medusa Cailin menjadi ratu yang sesungguhnya setelah dinobatkan secara paksa. Setelah menjadi ratu ular, Medusa Cailin harus menyelesaikan sebuah perintah untuk menangkap Di Bai, saudari kandung tersebut, membuat dilemanya sebuah perintah serta memulai pergerakan dalam pencarian Di Bai. Setelah lama pencarian, ternyata Di Bai berjalan bersama dengan Hai Bodong yang telah diselamatkan oleh sang Kaisar Es dari kerajaan Jema dan mempunyai status peringkat kekuatan Donghuang Fat Emperor, dengan sengaja menuntun arah bersama Di Bai untuk mendatangi Ratu Medusa untuk mengukur dan menantang Ratu Ular tersebut. Namun, Di Bai telah kehilangan ingatan. Selanjutnya, Medusa menyamar menjadi asasin untuk menghampiri keberadaan Di Bai di padang pasir. Tapi dihadang oleh Hai Bodong dan terjadilah pertarungan antara peringkat Donghuang, di mana sang Kaisar Es dibuat terdesak dan mendapati luka racun ular dari pertarungan tersebut. Sementara Ratu Medusa dibuat perang oleh Hai Bodong dan di mana dia tidak mendapati saudari kandungnya tersebut. Sedangkan Hai Bodong dapat melarikan diri karena sebelum pertarungan tersebut dia telah memakai teknik bayangan melalui jurus segel es untuk menyembunyikan keberadaan Di Bai di sebuah goa di gurun pasir. Dan setelah itu sambil diobati luka racun ular oleh saudari kembar Ratu Medusa. Setelah lama bersama dengan Hai Bodong, ternyata mereka berdua telah memulai saling menyukai dan mendapati cinta pertama di antara mereka dalam momen kebersamaan di dalam goa di padang pasir. Namun, ternyata Hai Bodong telah menyadari bahwa Di Bai adalah saudari kandung Ratu Medusa dan ingin menyelamatkannya. Tapi, keberadaan mereka berdua telah diketahui oleh para prajurit ular dan memberitahukan kepada sang ratu.
Sehingga terjadilah pertarungan kedua, tapi pertarungan tersebut bukan lagi mengukur kekuatan, namun ingin menyelamatkan yang harus dicapai oleh sang Kaisar Es dengan menggunakan senjata tombak es, sedangkan Ratu Medusa menggunakan dua senjata yang dimulai dengan dua pedang dan setelah itu menggunakan senjata busur panah. Dari serangan tersebut tepat melukai mata sang Kaisar Es, di mana Hai Bodong dibuat terkejut karena kekuatan Ratu Medusa yang mempunyai dua kekuatan Dong Huang dalam satu tubuh, serta mengeluarkan jurus terkuatnya yaitu pemanggilan roh ular piton besar yang akan diadu dengan naga es Hai Bodong. Setelah melakukan serangan bersama dengan menggunakan teknik terkuat, ternyata Dibai dibuat takut dan terjadilah fenomena kembalinya ingatan dan mendapati kekuatan yang sama dengan Ratu Medusa dan mencoba untuk menghentikan serangan terkuat di antara mereka. Namun, serangan Hai Bodong dapat dielakkan. Sebaliknya, serangan Medusa tepat mengenai Hai Bodong serta menyegel sang Kaisar Es, sedangkan Dibai mendapati serangan anak panah dari komandan prajurit ular tepat mengenai jantung saudari kandung Medusa. Dari kisah Medusa ini kita kembali diingatkan dengan arti sebuah kehilangan yang tidak akan kembali lagi. Oleh sebab itu, manfaatilah waktumu sebaik-baiknya teman-teman. Bagaimana teman-teman karakter Deuteragonus ini? Apakah menarik? Ayo kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Terima kasih.